Halo! Yuk, kita belajar hal-hal baru yang seru. Para ahli gizi mengingatkan kita tentang makanan yang ditambah protein. Sekarang ini, banyak sekali produk seperti itu dijual, misalnya teh es berprotein atau popcorn merek terkenal. Bahkan ada minuman kopi rasa pisang dengan protein tinggi. Para ahli bilang, kebanyakan orang dewasa yang sehat di negara-negara kaya sebenarnya sudah cukup makan protein, bahkan lebih dari yang mereka butuhkan. Jadi, tidak perlu berlebihan menambah protein lagi. Pemerintah di Inggris punya rencana hebat. Mereka mau memeriksa gen semua bayi yang baru lahir dalam 10 tahun ke depan. Tujuannya adalah untuk membuat pemeriksaan genetik menjadi hal yang biasa dilakukan pada bayi baru lahir. Seorang pejabat kesehatan di sana bilang kalau ini adalah bagian penting dari rencana besar selama 10 tahun untuk layanan kesehatan. Rencana ini akan mengubah fokus dari mengobati penyakit menjadi memprediksi dan mencegahnya sejak dini. Caranya, mereka akan mengambil sampel darah dari tali pusar bayi untuk memetakan seluruh DNA-nya. Dengan begitu, dokter bisa tahu kalau ada ratusan penyakit turunan atau penyakit yang muncul di awal kehidupan, jauh sebelum gejalanya kelihatan. Saat ini, mereka baru bisa memeriksa 9 penyakit saja lewat tes tusuk tumit. Jumlah jerapah di seluruh Afrika menurun drastis, sampai 90% dalam setahun terakhir. Jerapah utara adalah yang paling parah terkena dampaknya. Sekarang tinggal sekitar 7.000 ekor saja di alam liar. Meskipun jumlah jerapah selatan sedikit membaik, kelangsungan hidup mereka untuk jangka panjang masih belum pasti. Laporan tentang keadaan jerapah tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit peningkatan jumlah, jerapah masih terancam punah. Penyebabnya adalah hilangnya tempat tinggal mereka dan perburuan liar. Jerapah itu penting sekali untuk menjaga keseimbangan alam. Mereka makan daun-daun yang sulit dijangkau hewan lain, sehingga memberi ruang bagi hewan-hewan lain untuk hidup. Penelitian genetik menemukan ada perubahan pada gen jerapah yang membuat mereka bisa hidup dengan tekanan darah tinggi dan juga membentuk tubuh mereka yang unik. Hari Jerapah Sedunia mengingatkan kita betapa pentingnya melindungi hewan ini dan habitatnya. Laut dalam itu seringkali terlihat seperti bola salju di dunia nyata. Partikel-partikel organik dari tumbuhan dan hewan di permukaan laut tenggelam ke bawah. Partikel ini bercampur dengan debu dan materi lain, menciptakan salju laut. Ini adalah pemandangan indah di laut yang punya peran penting dalam siklus karbon dan nutrisi lain di seluruh lautan dunia. Baru-baru ini, para peneliti menemukan hal baru yang mengejutkan tentang bagaimana partikel tenggelam di cairan yang berlapis-lapis seperti lautan, di mana kepadatan cairannya berbeda di setiap kedalaman. Mereka menunjukkan bahwa kecepatan tenggelamnya partikel tidak hanya ditentukan oleh gaya hambat dari cairan, tetapi juga oleh seberapa cepat partikel itu bisa menyerap garam dibandingkan dengan ukurannya. Seorang peneliti menjelaskan bahwa ini artinya partikel yang lebih kecil bisa tenggelam lebih cepat daripada yang lebih besar. Ini kebalikan dari yang biasanya kita duga pada cairan yang kepadatannya sama. Para peneliti berharap penemuan baru ini bisa membantu kita lebih mengerti tentang siklus nutrisi di laut dan juga tentang bagaimana partikel-partikel kecil lainnya seperti mikroplastik mengendap. Semoga informasi ini bermanfaat ya.